Selamat datang di channel Story Moveku, tempat di mana cerita bergerak, mengalir, dan menghidupkan imajinasi. Bersiaplah untuk kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan penuh kejutan. Ayo bergerak bersama cerita. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. 43. Pelan-pelan aja. Setelah puas melampiaskan amarahnya pada Fiona, Melody langsung menarik tangan Gala untuk keluar dari restoran itu. Ia tak mempedulikan orang-orang yang menatap mereka. Bahkan ada beberapa orang merekam adegan tadi. Melody benar-benar diliputi amarah. Ia menarik tangan Gala dan keluar dari restoran. Sialan. Dia berani mempermalukanku seperti ini. Gerutu Fiona seraya mengelap bajunya yang basah oleh minuman tadi dengan tisu. Pelakor ternyata. Teriak beberapa orang yang menyaksikan adegan tadi. Kirain lagi dinner beneran sama doi. Ternyata lagi godain suami orang. Cibir seorang wanita yang duduk tak jauh dari sana. Setelah itu terdengar gelak tawa yang membuat Fiona semakin geram. Diam. Kalian tidak tahu apa-apa. Gertak Fiona dengan wajah memerah. Ia benar-benar merasa malu ketika dikatai seperti itu. Fiona, kamu kenapa? Tanya Alva terkejut. Wanita itu baru keluar dari ruangan tadi bersama dengan Marcel. Mah, aku diguyur sama si Melody sialan. Jawab Fiona dengan wajah sekesal mungkin. Melody? Tanya Marcel dengan dahi mengerut. Mas, sekarang kamu lihat. Kelakuan ibu dan anak itu sama saja. Arini mengguyur aku, dan sekarang, Melody mengguyur Fiona. Dasar. Ibu dan anak sama-sama menyebalkan. Cerocos Alva dengan suara kencang. Berharap ucapannya itu terdengar oleh Arini dan Melody yang berjalan keluar dari restoran tersebut. Oh, ini yang katanya ibu dan anak sama-sama pelakor. Celetuk seorang wanita yang mendengar ucapan Alva. Hahaha, semua juga tergantung bibitnya. Kalau bibitnya benalu, ya tumbuhnya benalu juga. Sahut seorang wanita lagi. Mereka ikut geram ketika melihat Melody memergoki Fiona sedang bersama dengan Gala. Sekumpulan wanita itu sepertinya sangat anti perusak hubungan orang. Kata siapa kami pelakor? Kalian jangan sok tahu ya. Sergah Alva dengan sorot mata tajam. Alva, sudah ya. Lebih baik sekarang kita ke klinik dan obati wajahmu sebelum infeksi. Ajak Marcel seraya menunjuk ke arah pipi Alva yang terdapat luka bekas cakaran Arini. Iya, Mas. Kamu harus segera menceraikan wanita kasar seperti dia. Gerutu Alva dengan kekesalan mencapai ubun-ubun. Sementara itu, Arini dan Sky berdiri di depan restoran dengan wajah bingung. Arini bingung harus pergi kemana setelah ini. Rasanya ia tak ingin kembali ke hotel dan bertemu dengan Marcel lagi. Mah, panggil Melody seraya menghampiri sang ibu. Arini segera menoleh ke arah putrinya sambil kembali mengusap pipi, menghapus jejak air mata. Mama sama Sky ikut ke rumah aku aja ya. Ajak Melody dengan nada sendu. Ia merasa sakit ketika melihat ibu dan adiknya seperti orang terlantar. Arini terdiam sejenak. Wanita itu mengarahkan pandangannya pada Gala yang kini telah membawa motornya ke samping Melody. Mah, mau ya? Aku dan Kak Gala tidak tinggal di rumah Tante Regina kok. Kami menyewa rumah walaupun tidak besar. Sekarang, Mama mau ya ikut Melody. Wanita itu memegang kedua tangan ibunya seolah memohon. Iya, jawab Arini pelan. Seketika bibir Melody mengembangkan senyum meskipun hatinya masih terasa perih. Dengan begitu, ia bisa merasakan kembali kedekatan dengan sang ibu. Terima kasih, Mah. Melody pesan taksi dulu untuk Mama dan Sky. Biar Melody dan Kak Gala naik motor. Sky, kamu mau kan ikut ke rumah kakak? Melody menatap ke arah adiknya yang masih terlihat kesal. Iya, Kak. Aku akan mengikuti kemanapun Mama pergi. Jawab Sky yakin yang membuat Arini tersenyum haru. Ia benar-benar merasa seperti memiliki kekuatan ketika Melody dan Sky berpihak padanya. Kak, gak apa-apa kan Mama ikut kita? Tanya Melody kepada Gala yang kini telah berdiri di sampingnya. Tidak apa-apa, aku malah merasa senang jika Mama dan Sky mau ikut bersama kita. Jawab Gala yang entah kenapa membuat Arini merasa lega. 3 orang keluar dari restoran hampir bersamaan. Alva masih memegangi pipinya bekas cakaran Arini.
Jujur saja ia merasa malu jika harus menampakkan luka itu di depan semua orang. Duh, belum pada pulang ternyata. Pasti lagi nunggu angkot ya. Celetuk Alva ketika melihat Arini dan Melody masih berada di halaman restoran. Masih mau berurusan denganku. Rupanya, cakaran di wajahmu masih kurang untuk menyadarkan wanita sepertimu. Balas Arini dengan geram. Hahaha, kamu pikir aku takut? Hanya cakaran seperti ini. Besok juga sembuh. Mas Marcel akan segera membawaku ke klinik kecantikan. Ucap Alva dengan angkuh. Klinik kecantikan kurang cocok untuk tante. Pak, aku sarankan papa bawa wanita ini ke rumah sakit jiwa saja. Oh iya, sekalian sama papa juga. Biar kalian bisa menikmati hidup di dalam RSJ, karena kalian sama-sama gila. Balas Melody yang kembali terpancing. Marcel hanya mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tak ingin melawan Melody yang hanya akan membuat anaknya semakin membenci dan menjauhinya. Mas, lihat anakmu. Dia berani mengatai kita gila. Adu Alva kepada Marcel. Aku tidak takut walaupun 1000 kali kau mengadu kepada papa. Asal kamu tahu, dia bukan ayahku yang dulu. Sikapnya seperti bajingan dan tidak layak dihormati dan dihargai seperti seorang ayah. Dan untuk kamu juga Tante Alva, jangan merasa menang, karena tidak ada selir yang menjadi ratu. Tegas Melody dengan amarah menggebu-gebu dan hati bergemuruh. Melody, sudah ya. Mau seberapa benci pun kamu kepada papa, papa tidak akan membencimu kembali, karena kamu adalah anak papa. Tutur Marcel yang berusaha bersikap tenang meskipun hatinya kacau dan berkecamuk. Kak, sepertinya itu taksi yang kakak pesan. Ucap Sky ketika melihat sebuah mobil berhenti di pinggir jalan depan restoran. Ah, iya betul. Ayo kita pulang saja. Tidak ada gunanya kita menghabiskan waktu dan tenaga untuk menghadapi orang-orang tidak tahu diri. Melody menggandeng lengan Arini dan mengantarkan ibunya pada taksi tersebut. Setelah itu, ia langsung naik ke atas motor Gala yang siap meluncur. Gala menjalankan motornya terlebih dahulu, agar mereka tiba lebih cepat di rumah. Kok gak pegangan? Tanya Gala setelah motornya berjalan beberapa meter. Namun, ia tidak merasakan tangan Melody melingkar pada perutnya seperti biasa. Gak mau, tadi Kak Gala abis deket-deket sama ulat bulu. Aku gak mau ketularan gatel. Jawab Melody dengan bibir mengerucut. Astaga, kalau kamu jatuh gimana? Udah, pegangan aja. Lagian, tadi Fiona cuma duduk di depan aku doang. Dia gak megang aku. Balas Gala yakin. Benar? Iya, sayang. Gala menarik tangan Melody agar memeluk tubuhnya. Pria itu semakin menambah kecepatan laju roda duanya, hingga tiba lebih cepat di rumah mereka. Melody langsung turun dan membuka pintu rumahnya. Tak lama kemudian, taksi yang ditumpangi Arini dan Sky berhenti di depan rumah mereka. Arini langsung turun dan mengedarkan pandangannya pada rumah kecil di hadapannya. Apa benar itu adalah rumah yang ditempati Melody dan Gala? Mah, Sky, ayo masuk. Rumahnya tidak mewah, tapi aku nyaman di sini. Ucap Melody, mempersilahkan ibu dan adiknya masuk. Tidak apa-apa, jawab Arini dengan nada pelan. Suaranya terdengar parau karena ia banyak mengeluarkan suara dan amarah malam ini. Arini dan Sky mengikuti langkah Melody, masuk ke dalam rumah sederhana itu. Mah, rumah ini hanya ada 2 kamar. Mama dan Sky bisa langsung istirahat di kamar ini. Melody membuka pintu kamar di sebelah kamarnya yang akan ia jadikan tempat ibu dan adiknya beristirahat. Terima kasih. Tapi, Mama mau berbicara dulu sama kamu. Ucap Arini yang diiringi helaan napas berat. Berbicara apa? Melody menatap ke arah sang ibu dengan penuh tanda tanya. Mama minta maaf sama kamu dan juga Gala. Ucap Arini dengan nada pelan. Wanita itu menatap ke arah anak dan menantunya secara bergantian. Minta maaf. Melody menatap ibunya dengan dahi mengerut. Iya, Mama minta maaf atas sikap buruk Mama kepada kalian. Mama menyesali itu semua. Sekarang, jika tidak ada kalian, Mama tidak tahu siapa yang akan melindungi Mama dan Sky. Tutur Arini dengan nada sendu. Bahkan kedua matanya kembali berkaca-kaca. Tidak apa-apa, Mah. Melody faham perasaan Mama. Melody berusaha menguatkan diri,
menghapus segala masalah yang sempat menerjang dirinya dan sang ibu. Bukan hanya itu, Mama juga minta maaf atas kejadian waktu di Bali. Arini menjeda ucapannya. Tangis wanita itu sudah tak tertahan lagi. Melody ikut meneteskan air matanya ketika melihat buliran bening mengalir dari pelupuk mata sang ibu. Mama tahu kamu sempat diculik ketika di Bali. Waktu itu, Mama diancam oleh teman Mama karena tidak bisa membayar uang arisan. Mereka menyita mobil Mama, tapi itu masih kurang untuk menutupi hutang Mama beserta bunganya. Karena Mama telah membayar arisan. Arini menarik napas panjang seraya menyeka air matanya. Melody dan Gala terdiam, membiarkan ibunya berbicara sampai tuntas. Mereka menemukan foto kamu di dalam ponsel Mama. Sehingga mereka berencana untuk menjadikan kamu sebagai pelunas hutang Mama. Tapi Mama berani bersumpah, Mama sama sekali tidak menyuruh mereka untuk menculik kamu. Bahkan, Mama melarang mereka untuk mendekati kamu. Namun, itulah orang jahat. Mereka selalu menginginkan keuntungan. Mereka beranggapan jika berhasil menculik kamu, maka mereka akan mendapat keuntungan dengan menjadikan kamu wanita malam. Maafkan Mama. Tangis Arini memecah. Kedua bahu wanita itu bergetar hebat. Ia langsung menarik tubuh Melody dan memeluknya dengan erat. Mah, Melody sudah melupakan itu semua. Melody juga tidak percaya jika Mama sampai sejahat itu. Sekarang, Melody cuma minta satu. Restui pernikahan Melody dan Kak Gala. Ucap Melody yang membuat Arini langsung melepaskan pelukannya. Wanita itu menatap ke arah Gala yang berwajah teduh. Ia tahu, keponakannya itu adalah orang yang baik. Bahkan dulu Arini selalu membanggakan Gala karena pintar dan berprestasi. Iya, Mama merestui pernikahan kalian. Kalian berhak bahagia atas pernikahan ini. Maafkan Mama yang egois. Sekarang, Mama sadar, Mama lebih tenang ketika melepas kamu bersama dengan Gala. Mama percaya Gala adalah orang yang baik dan bertanggung jawab. Tutur Arini yang membuat Gala dan Melody benar-benar merasa lega. Terima kasih, Mah. Gala janji akan menjaga Melody layaknya janji pernikahan yang Gala ucapkan. Gala mencium punggung tangan tante sekaligus mertuanya itu. Tante percaya kamu sepenuhnya, Gala. Arini menarik kedua sudut bibirnya, mengembangkan senyum ramah. Sebuah senyuman yang sudah lama tidak Gala lihat dari tantenya itu. Terima kasih, Mah. Melody kembali memeluk tubuh sang ibu, menuangkan rasa sayangnya kepada wanita itu. Mama mau istirahat. Kepala Mama sedikit pusing. Ucap Arini seraya melepaskan pelukan Melody dengan perlahan. Ya sudah, Mama jangan terlalu banyak pikiran ya. Kalau butuh sesuatu langsung panggil Melody aja. Iya, kalian juga istirahat ya. Sky, kamu mau tidur sekarang, sayang? Tanya Arini kepada putranya yang sedari tadi hanya menyimak. Sky memang irit bicara. Ia tidak akan mau nimbrung atau bahkan menimpali pembicaraan yang tidak seharusnya ia ikuti. Mama tidur duluan saja. Sky mau duduk di sofa. Pemuda itu berjalan ke arah sofa dan menjatuhkan tubuhnya di sana. Setelah Arini masuk ke dalam kamar, Melody mengajak Gala untuk masuk ke dalam kamar mereka. Kak, aku seneng banget. Akhirnya Mama mau merestui pernikahan kita. Ucap Melody dengan wajah berbinar. Iya, aku juga senang. Akhirnya Mama kamu mau memberikan restu untuk kita. Balas Gala dengan nada bicara yang terdengar datar. Loh, kok nada bicaranya kayak gak seneng gitu sih? Protes Melody dengan bibir mengerucut. Aku seneng kok. Beneran? Seneng banget. Nih, aku full senyum. Gala tersenyum lebar sampai menunjukkan deretan giginya yang rapi. Ih, malah nyengir. Melody mencubit kedua belah pipi Gala dengan kesal. Berani nyubit, berarti siap dicium. Gala mendekatkan wajahnya dan mendorong tubuh Melody dengan perlahan sampai terjatuh di atas ranjang. Pria itu langsung menindih tubuh sang istri dan menghujani wajahnya dengan ciuman. Tangan Gala mulai bergerak nakal. Jika sudah berada di posisi seperti itu, rasanya ia tak akan bisa menahan gairahnya. Kak, jangan! Cegah Melody ketika tangan Gala mulai masuk ke dalam dress yang dikenakannya. Kok jangan? Gala menatap Melody dengan dahi mengerut. Padahal sorot matanya sudah diliputi gairah. Ada Mama sama Sky, nanti kedengeran. Rumah ini kan kecil. Jawab Melody sedikit berbisik.
pelan-pelan aja, sayang. Kamu juga gak perlu mengeluarkan suara nakal secara kencang. Cukup berbisik aja. Jawab Gala seraya menyelipkan anak rambut pada telinga Melody. Kak, Galai. Kalau udah mau gak bisa ditahan apa? Tar lama-lama aku ikat juga burungnya. Biar gak bisa macam-macam. Gerutu Melody dengan bibir mengerucut. Ini udah terlanjur, sayang. Udah tegang banget. Tutur Gala dengan wajah memelas. Tapi kan ada mama di kamar sebelah. Terus di depan juga ada Sky. Nanti kalau mereka tahu, aku bisa malu seumur hidup. Balas Melody. Kulit wajahnya perlahan memerah. Aku janji akan pelan-pelan saja. Mereka gak akan tahu kok. Pintunya kan udah dikunci. Gala terus berusaha meyakinkan. Kalau nanti tiba-tiba mama manggil gimana? Melody menatap Gala yang berada tepat di atas tubuhnya dengan wajah bingung. Gak akan. Aku yakin mama udah tidur. Lagian, ini nanggung banget. Aku gak akan bisa tidur kalau gak tuntas. Ucap Gala dengan wajah yang mulai terlihat kacau. Fiuh, ya udah. Melody membuang napas kasar dengan wajah pasrah. Gala langsung melahap kembali bibir ranum itu dengan tangan yang semakin bergerak liar. Menjamah setiap lekuk tubuh istrinya dengan lembut. 44. Bermain dengan cara berbeda. Setelah pemanasan beberapa saat, Gala benar-benar sudah tak dapat menahan hasratnya lagi. Sorot mata pria itu terlihat sayu, terhalang kabut gairah. Sesuatu di bawah sana sudah menegang sempurna. Napasnya terdengar memburu dengan tangan yang semakin bergerak liar. Melody menautkan kedua alisnya ketika merasakan seperti ada sesuatu yang keluar dari area sensitifnya. Namun, ia mengabaikan itu, mungkin karena tubuhnya terangsang. Jadi seperti itu. Boleh ya, sayang? Izin Gala lagi sebelum memulai pertarungan mereka. Pria itu selalu meminta izin sebelum menjamah lebih jauh tubuh istrinya. Melody hanya mengangguk pasrah, terlebih lagi ketika tangan Gala mulai membuka underwear yang dikenakannya. Astaga! Ucap Gala terkejut. Bahkan pria itu hampir memekik. Kenapa, Kak? Melody menatap heran ke arah suaminya. Kakakmu datang bulan ya? Tanya Gala dengan wajah tegang. Hah? Masa? Melody merubah posisinya menjadi duduk dengan cepat. Ia langsung melihat ke arah underwear miliknya yang terdapat bercak darah. Aduh, pantesan tadi kayak ada yang keluar. Melody langsung memakai kembali celana dalamnya dengan cepat. Lemes aku. Piuk! Gala menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur dengan wajah lesu. Tubuhnya yang menegang, seketika terasa lemas, hanya tongkatnya saja yang masih berdiri dan menyembul di balik celana. Pantesan perut aku agak sakit. Gak jeti deh. Hahaha. Melody tertawa ketika melihat wajah lesu suaminya. Bahkan, saat ini Gala diliputi rasa putus asa. Padahal, birahinya tadi sudah memuncak. Hahaha, kasihan deh. Ledek Melody yang kembali tertawa. Aku lemes. Kayaknya mau pingsan. Ucap Gala dengan nada yang terdengar lesu. Kak Gala, ih. Lebay banget. Masa dokter pingsan cuma gara-gara itu? Tapi itu adalah kekuatanku. Jawabnya dengan nada yang masih terdengar lemas. Kak, jangan gitu. Aku gak like. Melody mengerucutkan bibirnya. Harusnya aku yang ngambek. Kenapa malah jeti kamu? Gala memijat keningnya sendiri. Ya udah. Lagian mau gimana lagi? Masa mau dimasukin ke lubang hidung? Melody terkekeh di ujung kalimatnya. Ngaco banget kamu. Gala menarik tangan Melody sampai membuat wanita itu tertidur di sampingnya. Ya udah, sekarang kita tidur aja. Melody menutupi kedua mata indahnya. Jangan tidur dulu, kamu harus tanggung jawab. Gala membuka kelopak mata Melody dengan jarinya sendiri. Tanggung jawab gimana? Wanita itu menatap suaminya dengan dahi mengerut. Ya tanggung jawab, aku tidak akan bisa tidur kalau begini, sayang. Lengek Gala dengan wajah kacau. Ya terus gimana dong? Melody memasang wajah bingung. Sini dulu. Gala mendekatkan bibirnya pada telinga Melody dan membisikkan sesuatu yang membuat kedua mata istrinya seketika membulat sempurna. Emang boleh? Tanyanya seraya melempar tatapan ke arah Gala yang berada sangat dekat dengannya. Boleh dong, sayang. Asal jangan digigit aja.
Bantu aku ya. Pinta Gala lagi dengan wajah yang semakin terlihat memelas dan membuat Melody merasa tak tega. Iya udah. Jawab Melody sedikit ragu. Mata Gala seketika berbinar. Pria itu segera memposisikan diri dengan benar dan membiarkan sang istri segera menjalankan tugasnya. Melody melakukan perintah Gala dan ikut menikmati sampai suaminya merasa puas dan benar-benar mencapai puncak. Setelah semalam bermain dengan cara yang berbeda, Melody bangun cukup pagi. Bahkan saat matahari belum memunculkan sinarnya. Ia melihat Gala yang masih terbaring di sampingnya. Pria itu tidur cukup lelap. Setelah merasa puas, semalam Gala langsung tidur. Melody menatap lebih dekat wajah tampan suaminya. Terdengar dengkuran halus dari wajah teduh yang terlihat tenang itu. Melody tahu, banyak beban yang sedang dipikulnya, sehingga ketika tidur Gala terlihat lebih tenang. Wanita itu mendekatkan tangannya pada wajah Gala. Ia mengusap lembut pipi sang suami dan mengusap-usap dagu Gala yang banyak ditumbuhi bulu-bulu halus. Entah sejak kapan Melody menyukaiku hal itu, rasanya menyenangkan ketika telapak tangannya merasakan geli dari bulu jenggot halus suaminya. Tiba-tiba saja kedua mata Gala terbuka yang membuat Melody refleks menjauhkan tangannya. Pas tidur aja dibelai-belai. Coba pas aku melek begini, biar lebih terasa. Oceh Gala dengan suara yang terdengar serak khas bangun tidur. Apaan sih? Tadi aku cuma ngambil nyamuk doang. Elak Melody. Ngambil? Sejak kapan nyamuk bisa diambil? Gala menautkan kedua alisnya. Ya bisalah, kan nyamuknya ikutan tidur di jenggot kakak. Melody terkekeh. Pagi-pagi udah ngaco aja kamu. Gala menarik gemas ujung hidung mancung istrinya. Udah, akhir. Aku mau bangkit. Terus masak buat sarapan semuanya. Melody turun dari ranjang terlebih dahulu. Kita mandi bareng aja. Gala ikut bangun dan menarik tangan istrinya menuju kamar mandi. Awalnya, Melody mau masak dulu, baru mandi. Namun, karena ia sedang datang bulan, rasanya tidak nyaman jika bangun tidur tidak langsung mandi. Setelah berpakaian rapi, wanita itu keluar dari kamar dan langsung menuju dapur. Namun, sebelum kakinya tiba di dapur, hidungnya mencium aroma masakan yang sepertinya ia kenali. Melody semakin mempercepat langkahnya. Ia melihat seorang wanita sedang berdiri di depan kompor, sambil sesekali mengaduk masakannya. Mama! Panggil Melody dengan langkah yang semakin mendekat. Hei, sudah bangun? Sayang! Ucap Arini dengan nada lembut, bibirnya mengembangkan senyum hangat. Meskipun matanya masih terlihat bengkak. Melody yakin, semalam ibunya pasti terus menangis. Kenapa mama masak? Tanya Melody setelah berdiri di samping sang ibu. Kenapa? Hahaha, karena kita butuh makan lah. Memangnya kenapa kalau mama masak? Tidak boleh. Oh iya, mama lupa izin dulu sama sang pemilik dapur. Maaf ya. Arini memegang lengan Melody dan kembali tersenyum. Bukan gitu. Maksud Melody, mama istirahat aja, biar Melody yang masak. Balas wanita itu dengan mata yang memperhatikan lebih jeli wajah sang ibu. Ia ingin memastikan tidak ada lagi raut kesedihan dari wajah cantik itu. Tidak apa-apa. Sekarang, masakannya sudah jadi. Mama cuma masak bahan yang ada di kulkas saja. Arini mengangkat masakan yang terlihat sudah matang dan memindahkannya ke dalam piring besar. Terima kasih, Mah. Melody memeluk tubuh sang ibu. Menumpahkan rasa sayangnya kepada wanita itu. Sudah, jangan manja. Mending. Sekarang panggil Gala. Kita sarapan bareng. Nanti mama panggil Sky juga. Kayaknya dia baru selesai mandi. Tutur Arini seraya melepaskan pelukan Melody. Wanita itu terlihat lincah. Menyajikan hasil masakannya ke atas meja makan dan siap dinikmati. Ya udah, aku panggil Kak Gala dulu. Melody akan berjalan meninggalkan dapur. Apa? Kak Gala? Kok manggilnya masih kakak sih? Tanya Arini yang membuat Melody kembali menoleh ke arahnya. Terus apa dong? Melody gak biasa manggil yang lain, selain kakak. Balas wanita itu dengan wajah angkuh. Ya sudah, terserah kamu aja. Nanti juga kalau udah punya anak, panggilannya berubah. Arini terkekeh yang membuat wajah Melody seketika merona. Wanita itu langsung melanjutkan langkahnya. Ia tak ingin lagi mendengar godaan ibunya.
Gala terlihat sudah siap. Melody langsung mengajak suaminya ke ruang makan untuk menyantap sarapan bersama. Arini mengambilkan nasi beserta lauk untuk anak dan menantunya. Gala mau ke rumah sakit ya? Tanya Arini berbasa basi. Meskipun ia yakin Gala pasti akan pergi ke rumah sakit, karena pekerjaannya ada di sana. Gala terdiam. Pria itu melempar tatapannya ke arah Melody dengan wajah bingung. Ternyata Arini belum tahu kalau ia sudah tidak bekerja lagi di rumah sakit. Jantung Gala tiba-tiba saja berdebat kencang. Ia takut mertuanya kecewa atau bahkan marah jika tahu dirinya sudah tidak bekerja di rumah sakit lagi. Loh, kok diam aja? Arini menatap ke arah Gala dan Melody seolah menunggu jawaban. Gala semakin terlihat bingung. Apa ia harus berbicara jujur? Mah, sebenarnya Kak Gala. Melody menjeda ucapannya yang membuat Arini semakin penasaran. Sebenarnya kenapa? Tanya wanita itu dengan segera. Sebenarnya, Kak Gala udah gak kerja di rumah sakit lagi. Tapi, sekarang Kak Gala lagi proses buka klinik sendiri. Jelas Melody yang diiringi helaan napas berat. Gala terdiam dengan wajah tegang. Ia sudah pasrah jika mertuanya itu akan marah. Asal Arini tidak melarang Melody untuk hidup bersamanya saja. Pria itu menundukkan wajah. Ia tak berani melihat ke arah Arini sedikit pun. Oh, bagus dong. Hebat kamu, Gala. Ucap Arini yang membuat Gala seketika menegakkan kembali kepalanya dan menoleh ke arah Arini. Terima kasih, Mah. Balas Gala yang benar-benar merasa lega ketika mendengar ucapan mertuanya. Begitupun dengan Melody. Wanita itu membuang napas lega dan seketika nafsu makannya langsung meningkat. Semoga sukses ya. Ucap Arini lagi dengan bibir yang tersenyum lembut. Amin, terima kasih doa baiknya. Mah. Gala benar-benar merasa senang. Selain mendapat restu, kini dirinya juga mendapat doa baik dari sang mertua. Sama-sama. Oh iya, Mel, Mama sama Sky mau ke hotel dulu. Mama mau mengambil barang-barang di sana. Ucap Arini lagi. Hati-hati ya, Mah. Hari ini Melody juga mau ke kampus. Sky, kamu jaga Mama baik-baik ya. Melody menoleh ke arah adiknya yang sedang menikmati sarapan. Sky hanya mengacungkan jempol ke arah sang kakak. Mau Gala antar? Mah. Tawar Gala. Tetapi tak lama kemudian wajah pria itu terlihat bingung. Ia lupa kalau sekarang dirinya hanya punya motor saja. Tidak usah. Mama sama Sky bisa naik taksi. Tolak Arini dengan halus. Iya, maaf. Gala belum sempat beli mobil lagi. Mobil yang kemarin mesinnya sudah rusak. Jadi daripada menghabiskan uang untuk benerin mobil, lebih baik mobilnya dijual saja. Tutur Gala yang membuat Melody seketika melempar tatapan heran ke arahnya. Melody mencubit pelan perut Gala. Ternyata pria itu pandai membual juga. Tidak apa-apa. Ya sudah, kita lanjutkan makan saja. Ucap Arini yang seolah mengakhiri percakapan itu. Setelah sarapan selesai, Gala langsung mengantar Melody ke kampus. Sementara Arini dan Sky menuju hotel yang kemarin telah mereka sewa. Arini harap ia tidak akan bertemu dengan Marcel di sana. Jujur saja, dirinya merasa tidak kuat jika harus bertemu kembali dengan pria itu sekarang. Mah, Sky nunggu di sini aja ya. Ucap Sky setelah mereka tiba di lobi hotel. Loh, kok gitu? Kamu ikut juga dong ke dalam. Masa Mama harus bawa 2 koper? Koper Mama sama koper kamu. Balas Arini. Memangnya kita tidak akan menginap di sini lagi? Mah, kalau gitu, kita pulang ke Bali aja. Aku gak betah kalau lama-lama harus menginap di rumah Kak Melody. Tutur Sky yang membuat Arini terdiam dengan wajah bingung. Wanita itu membuang napas berat. Otaknya sedang berpikir keras untuk menyusun rencana selanjutnya. Nanti Mama pikirkan lagi. Sekarang, kita masuk dan ambil barang-barang kamu. Arini menarik tangan putranya masuk ke dalam hotel. Mereka langsung menuju kamar yang disewanya. Saat itu, Marcel dan Arini menyewa 2 kamar. 1 untuk Sky dan 1 lagi untuk mereka tidur. Namun, semesta seolah tak mengizinkan mereka untuk bersatu lagi. Jangankan untuk tidur bersama, melihat wajahnya saja Arini sudah tak ingin. Sky, ambil semua barang-barangmu, Mama mau mengambil barang-barang Mama. Arini menyerahkan kunci kamar Sky. Setelah itu,
Ia masuk ke dalam kamar yang disewanya dan mengambil koper miliknya. Arini akan keluar dari kamar itu. Namun langkahnya seketika terhenti saat melihat seorang pria telah berdiri di ambang pintu, menghadang jalannya. Kedua mata Arini terbuka lebar dan melempar tatapan tajam. "Mau apa kamu kesini?" sergah wanita kepada Marcel yang berdiri dan menghalangi jalannya. "Kenapa kamu tidak menginap di sini lagi?" tanya Marcel dengan wajah santai. Sementara Arini langsung merasa emosi saat melihat wajah pria yang masih menjadi suaminya itu. "Tidak usah banyak tanya. Lebih baik, sekarang kamu urus perceraian kita. Oh iya, satu lagi jangan lupa. Aku meminta pembagian harta yang ada di Bali, karena aku tidak akan kembali lagi ke sana." Tutur Arini dengan nada bergetar dan penuh penekanan. Yakinlah wanita itu sedang menahan rasa sakit dan sesak di dadanya. "Jika kamu masih menginginkan harta, jangan berpisah dariku," balas Marcel yang seketika membuat tangan Arini mengepal. "Dasar kurang ajar." Arini mengangkat tangannya dan bersiap mendaratkan tamparan pada wajah Marcel. Namun pria itu langsung menahan dan memegang lengannya. Marcel maju satu langkah dengan mata yang menatap dalam-dalam wajah cantik di hadapannya. "Aku tidak akan memberikan kamu apapun jika kamu ingin tetap berpisah dariku. Rumah dan perusahaan itu milik orang tuaku dan atas nama diriku. Kamu tidak punya apa-apa. Jadi, tetaplah bersamaku jika kamu tidak ingin jatuh miskin," ucap Marcel sedikit berbisik. Ini terdengar tak adil. Kenapa Marcel begitu egois? Tidak bisa seperti itu. Selama menikah denganku, aku juga ikut membantumu. Bantah Arini dengan gigi mengerak. Dadanya bergemuruh menahan amarah. "Membantu apa? Membantu menghabiskan hartaku. Tetap menjadi istriku jika kamu masih ingin merasakan harta dariku," ucap Marcel sekali lagi yang membuat amarah Arini semakin menggebu-gebu. "Tidak. Lebih baik aku hidup sendiri daripada harus berbagi suami. Apalagi jika harus tinggal kembali dengan bajingan sepertimu. Ingat, Sky ikut bersamaku dan dia masih berada dalam tanggung jawabmu. Penuhi semua kebutuhannya, atau aku akan menuntutmu ke pengadilan," ancam Arini dengan penuh penekanan. Bola matanya memerah. Sekuat tenaga wanita itu menahan tangis meskipun ribuan belati telah menggores hatinya. Arini menarik tangannya dari Marcel dengan kasar. Setelah itu ia langsung membawa kopernya keluar dari kamar. Dadanya terasa akan meledak. Amarahnya terus memuncak. Lebih baik ia menghindar daripada harus melawan manusia biadab seperti pria itu. "Arini, tunggu." Marcel mengejar langkah Arini dan memegang kembali lengan sang istri untuk menghentikan langkahnya. "Jangan sentuh Mama," gertak Sky yang langsung menepis tangan Marcel dari lengan ibunya. "Sky." Marcel melempar tatapannya ke arah sang putra. "Sudah kubilang, jangan sakiti Mama sedikit pun." Sky menarik tangan Alpha dan berdiri tepat di hadapan sang ibu. Ia seolah menjadi garda terdepan untuk ibunya. "Sky, Papa bukan menyakiti Mama. Papa hanya ingin berbicara dengannya," elak Marcel. "Aku tidak mengizinkan Papa berbicara kepada Mama. Karena setiap kata yang keluar dari mulut berbisa akan melukai pendengarnya," balas Sky dengan sorot mata tajam, seolah menggambarkan amarahnya saat ini. Marcel cukup tercengang ketika mendengar penuturan putranya. Bahkan seketika kedua bibir pria itu mengatup sempurna. "5. Berbaikan. Mah, ayo kita pergi," ajak Sky seraya mengambil alih koper Arini dari tangan sang ibu. Pemuda itu berjalan terlebih dahulu sambil membawa 2 koper, satu miliknya dan satu lagi milik Arini. "Sky, tunggu. Kamu harus ikut sama Papa," teriak Marcel dengan kaki yang mulai melangkah, mengikuti Arini yang berjalan di belakang Sky. "Seharusnya, kamu yang ikut bersama kami, bukan aku yang ikut bersamamu yang jelas-jelas sedang mengekori rubah betina," balas Sky tanpa menghentikan langkahnya. Pemuda itu berjalan dengan cepat keluar dari hotel. "Arini, kalau kamu benar-benar pergi dari hidupku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dariku," ucap Marcel dengan langkah yang hampir sejajar dengan wanita itu. "Aku tidak peduli. Aku juga tidak akan mengemis kepadamu. Asal kamu tetap penuhi kebutuhan Sky dan juga Melody, karena mereka adalah anak kamu." Arini menoleh sekilas ke arah Marcel, lalu ia semakin mempercepat langkahnya. "Sky, kamu harus ikut sama Papa ke Bali." Marcel berusaha mengejar langkah putranya.
Aku hanya akan mengikuti kemanapun kaki Mama melangkah. Sky keluar dari hotel yang diikuti oleh Arini. Pemuda itu langsung menghentikan taksi yang melintas di hadapan mereka. Mah, ayo masuk. Sky membukakan pintu mobil untuk ibunya. Arini menurut. Tetapi sebelum itu, ia menoleh ke arah Marcel yang berdiri tak jauh dari sana. Hatinya masih terasa perih. Karena sesungguhnya ia masih mencintai pria itu. Arini sama sekali tidak pernah menginginkan perpisahan dengan pria itu. Pria yang dicintainya dari semasa ia masih bekerja di sebuah hotel. Saat itu, Arini bekerja sebagai resepsionis pada sebuah hotel di Bali. Ia pernah membantu seorang pria parubaya yang terjatuh pingsan setelah check-out dari hotel tempatnya bekerja. Pria parubaya yang memiliki penyakit jantung tersebut adalah ayah dari Marcel. Itu adalah awal mula pertemuan Arini dan orang tua Marcel, hingga pada akhirnya mereka dijodohkan. Arini merasa sangat beruntung karena dinikahi oleh putra dari pengusaha, bahkan ia sangat mencintai Marcel. Namun, kenyataan pahit diterimanya setelah pernikahan mereka telah berjalan sangat jauh. Langkah kaki yang telah banyak meninggalkan jejak kenangan itu, terpaksa harus berhenti. Ketika semesta berusaha memisahkan, takdir bergulir seakan jauh dari perkiraan. Semuanya diguncang secara cepat hingga runtuh dan hancur. Arini masuk ke dalam mobil dengan dada yang terasa sesak. Sudut matanya mulai berembun dan perlahan meneteskan buliran kristal. Perlahan namun pasti, gemercik air mata kembali terjadi, mengiringi goresan luka yang semakin dalam. Sekeping hati yang selalu menggenggam cinta dan percaya, telah remuk tatkala sang nahkoda berbelok arah. Pelayaran akan segera berhenti. Kapal pesiar itu tak dapat menahan terjangan ombak. Nahkoda dan penumpangnya lebih memilih berpisah dan membiarkan kapal itu tenggelam bersama 1000 kisah. Mah, jangan menangis lagi. Sky mengulurkan tangan, menghapus air mata sang ibu dengan jemarinya. Ah, tidak. Mama tidak menangis. Arini segera menghapus air matanya dengan kasar. Sky hanya terdiam. Ia tahu ucapan ibunya barusan hanya sebagai perban luka. Bahkan, senyum yang terukir di wajahnya berbalut kepalsuan. Sekarang kita mau kemana? Apa kita akan kembali ke rumah Kak Melody? Tanya Sky yang seolah mengalihkan pikiran ibunya agar tidak terus tertuju pada sang ayah. Arini terdiam sejenak. Otaknya sedang berpikir keras. Namun, terbersit sebuah pemikiran yang membuat ia mengerahkan genggaman tangannya, mempersiapkan diri untuk kembali melangkah. Kita ke rumah Tante Regina dulu ya. Mama ada perlu. Ucap Arini dengan wajah yang terlihat ragu. Ya sudah, kita ke sana saja. Balas Sky mengiyakan. Pemuda itu tidak mengetahui masalah yang pernah terjadi di antara ibu dan tantenya. Walaupun ragu, Arini tetap datang ke rumah Regina. Bahkan, sepanjang perjalanan ia sudah memikirkan hal ini secara matang-matang. Rasanya, tidak ada cara lain jika bukan seperti ini. Taksi yang mereka tumpangi berhenti tepat di depan gerbang sebuah rumah mewah. Waktu masih cukup pagi. Sepertinya Regina dan Arsen masih ada di rumah. Langkah kaki ragunya mendekat pada gerbang rumah mewah itu. Seorang security yang bekerja rumah tersebut sudah mengenalinya sebagai adik dari sang majikan. Oleh karena itu, pintu gerbang langsung dibuka. Sebagai akses untuk Arini dan Sky masuk ke dalam rumah Regina. Sky, ayo kita masuk. Ajak Arini masih dengan wajah yang terlihat ragu. Mungkin, saat ini ia harus sedikit menurunkan egonya, merendahkan diri, karena pada dasarnya ia dan Regina tidak benar-benar saling membenci. Hanya sifat egois mereka yang mendorong keduanya untuk melupakan ikatan darah yang mengalir pada tubuhnya. Arini menuntun langkah Sky untuk mendekat ke arah pintu rumah mewah yang terlihat sepi itu. Arini mengetuk pintu rumah kakaknya dengan ragu. Bahkan tangannya terlihat sedikit bergetar. Tak lama kemudian, pintu kayu itu terbuka. Seorang wanita yang menjadi pelayan di sana langsung mempersilahkannya masuk. Mbak Regina-nya ada? Tanya Arini untuk memastikan. Ada, Tuan dan Nyonya ada di ruang tengah. Silahkan masuk. Setelah mendapat izin, Arini dan Sky melangkah dengan perlahan ke dalam rumah tersebut. Terdengar helaan napas berat dari mulut wanita yang berwajah lelah itu. Sky tak banyak berucap, ia rasa dirinya tidak harus berperan dalam hal ini. Pemuda itu membiarkan sang ibu mengatur segalanya. Derap kaki melangkah,
membuat sepasang suami istri yang sedang berada di ruang tengah langsung menoleh. Dahi Regina langsung mengerut ketika melihat sang adik datang secara tiba-tiba ke dalam rumahnya. "Selamat pagi, Mbak," sapa Arini dengan ramah. Namun, raut wajahnya masih menyiratkan keraguan. Regina masih terdiam dengan wajah heran, sorot matanya seolah menelisik lebih dalam ke arah sang adik yang pernah berseteru dengannya. "Arini, ada apa kamu datang ke sini?" Tanyanya dengan sorot mata yang ia lemparkan pada dua koper yang dipegang Sky. "Mbak, aku rasa tidak sebaiknya kita terus saling membenci. Aku dan kamu adalah saudara. Sejauh apapun aku melangkah, kamu tetap keluargaku. Satu-satunya keluarga yang aku miliki," tutur Arini dengan nada sendu. Kakinya melangkah dengan perlahan ke arah Regina yang seolah mematung. "Arini, ada apa denganmu?" Regina menatap semakin dalam wajah adiknya. Ia melihat gura kesedihan yang begitu nyata. "Mbak, aku minta maaf." Arini seolah tak dapat melontarkan untaian kata. Bibirnya bergetar dengan air mata yang perlahan mulai menetes. Regina masih terdiam. Sorot matanya seolah meminta penjelasan. "Mbak, sampai kapanpun, kamu adalah saudaraku. Satu-satunya saudara yang aku miliki. Aku tahu. Kemarin aku sangat egois. Oleh karena itu, aku minta maaf. Kamu adalah kakakku. Mbak." Arini berdiri tepat di hadapan Regina yang masih berwajah bingung. "Ada apa sebenarnya? Kenapa kamu dan Sky datang ke sini sambil membawa koper?" Tanya Regina lagi yang sama sekali belum paham. Aku dan Marcel akan berpisah. Dia selingkuh dengan wanita lain. Bahkan dia sudah menikah secara diam-diam dan dia juga telah mempunyai anak dari wanita itu. Mbak, saat ini aku sedang berada di puncak masalah. Aku tidak tahu lagi kemana aku harus pulang. Aku tidak punya tempat sandaran. Keluargaku satu-satunya hanya kamu. Aku harap kamu bisa memberikan bahumu sebentar untukku bersandar. Tutur Arini dengan tangis yang semakin deras. Namun, ia sudah pasrah dengan respon kakaknya. "Kamu adalah adikku, Arini," balas Regina yang tak pernah diduga. Wanita itu mendekat ke arah Arini dan memeluk adiknya dengan erat. "Aku tahu, aku juga sangat egois. Walau bagaimanapun, aku adalah kamu dan harus ada untukmu. Aku tidak menyangka hal buruk itu akan terjadi padamu." Regina memeluk tubuh Arini dan ikut meneteskan air mata. Ia cukup prihatin dengan apa yang menimpa adiknya. Terima kasih, Mbak." Arini semakin mengeratkan pelukannya. Sebuah pelukan hangat yang sangat ia rindukan dari sang kakak. "Sekarang, Marcel ada di mana?" Tanya Regina sambil melepaskan pelukannya. Ia menatap sendu wajah sang adik yang terlihat begitu kalut. "Dia ada di Jakarta bersama dengan wanita selingkuhannya," jawab Arini dengan nada bergetar. "Selingkuhannya ada di sini? Siapa dia?" Regina menatap penasaran. "Namanya Alva. Seorang wanita murahan yang sudah mempunyai 2 anak. Geram Arini dengan gigi mengerak. "Hah, Alva?" Seketika kedua mata Regina membulat sempurna. Ia cukup terkejut ketika mendengar nama yang terasa tak asing lagi di telinganya. "Iya, dia mantan kekasih Marcel. Apa Mbak mengenalnya?" Arini menatap serius ke arah Regina. "Namanya Alva Yuana, bukan?" Regina balik bertanya. "Iya, betul. Itu nama panjangnya," balas Arini yakin. "Astaga, Jeng Alva. Ini beneran. Kamu gak salah orang kan?" Regina menatap tak percaya. "Apa Mbak mengenalinya?" Tanya Arini lagi. "Iya, dia adalah ibu dari Fiona, mantan kekasih Gala." Wajah Regina berubah tegang. "Sika, untung Gala tidak berjodoh dengan anak pelacur itu." Geram Arini dengan hati yang semakin memanas. "Alva, Alva Jeti selingkuhan Marcel?" Regina menoleh ke arah Arsen yang sedari tadi menyimak di sampingnya. "Iya, Mah. Alva auranya memang berbeda," balas Arsen yang membuat Regina seketika melempar tatapan tajam ke arahnya. "Maksud Papa? Berbeda gimana?" Sergah wanita itu dengan tatapan penuh interogasi. "Maksud Papa, berbeda seperti lebih ganjen dan berbeda dari wanita lainnya," jelas Arsen dengan wajah meyakinkan. "Wah, jangan-jangan Papa pernah diganjenin juga ya?"
Tuduh Regina yang kini telah melempar tatapan maut. Tidak. Papa berani bersumpah. Arsen mengangkat kedua jarinya dengan yakin. Benar. Sorot mata Regina semakin menajam. Mbak, mungkin Mas Arsen benar. Aku yakin. Alpha hanya menggoda Marcel saja. Karena mereka juga mengaku saling mencintai. Sangkal Arini. Wajah wanita itu terlihat sendu. Bahkan ia tak dapat menyembunyikan gurat kesedihan. Arini, kamu yang sabar ya. Mbak ngerti apa yang kamu rasakan saat ini. Ayo kita duduk dulu. Regina menggandeng bahu Arini untuk duduk di atas sofa. Sky, ayo sini duduk, nak. Kopernya taruh di situ aja. Ajak Regina dengan ramah. Arini benar-benar merasa lega, karena Regina mau memaafkannya. Bahkan, sikap wanita itu kembali terasa hangat padanya. Arini, lalu setelah ini rencananya bagaimana? Apa kamu akan tetap tinggal di Bali? Tanya Regina dengan hati-hati setelah mereka duduk bersebelahan di atas sofa. Sementara Sky dan Arsen duduk di hadapan dua wanita yang memiliki wajah dan perawakan sangat mirip. Aku tidak tahu. Mbak, rasanya aku sangat tidak ingin kembali ke Bali. Di sana aku tidak punya apa-apa dan siapa-siapa. Marcel juga sudah berbicara kalau dia tidak akan membagi hartanya sedikit pun denganku. Karena semua harta kekayaan yang dimiliki, semua atas nama dirinya. Termasuk rumah. Arini menggerakkan tangan, menyeka air mata dengan cepat sebelum membasahi pipinya. Regina cukup tercengang ketika mendengar penuturan adiknya. Sika, astaga, kenapa Marcel bisa setega itu? Dia benar-benar keterlaluan. Tutur Regina yang ikut merasa geram. Bahkan giginya mengerat ketika mengatakan itu. Ia tak dapat membayangkan bagaimana jika dirinya yang berada di posisi Arini saat ini. Mbak, aku ingin tinggal di Jakarta dan jika diizinkan aku ingin kembali menempati rumah ibu. Ucap Arini dengan wajah memelas. Ia tahu, selama ini yang menjaga dan merawat rumah peninggalan orang tua mereka adalah Regina. Walaupun rumah itu sudah terlihat tua, namun mereka tidak menjualnya dan hanya menjadikan tempat itu sebagai tempat kenang-kenangan bagi mereka. Karena di rumah itu juga mereka tumbuh dewasa sampai menikah. Regina terdiam sejenak. Terdengar helaan napas berat dari mulutnya. Beneran kamu mau menempati rumah itu? Rumah ibu dan bapak sudah tua. Bahkan sekarang, bagian dalamnya sudah jarang dibersihkan. Karena Mbok Ratni sering sakit-sakitan. Regina menatap sendu ke arah adiknya. Tidak apa-apa, Mbak. Yang penting aku dan Sky punya tempat tinggal. Wajah Arini terlihat penuh harap. Meskipun ia tahu, rumah itu bukanlah rumah modern dan seperti rumahnya di Bali. Namun, yang terpenting baginya saat ini, ia punya tempat tinggal. Baiklah, jika itu maumu, Mbak akan menyerahkan kuncinya sama kamu. Balas Regina yang membuat kedua mata Arini seketika berbinar. Terima kasih, Mbak. Wanita itu langsung menghambur ke dalam pelukan kakaknya. Sepertinya, setelah ini hubungan kakak beradik yang sempat renggang itu akan kembali merekat. Sementara itu, setelah jam kampus selesai, Eske langsung mendekat ke arah bangku Melody. Ia ingin berbicara serius pada wanita itu, meskipun ia tahu Melody masih membencinya. Mel, gue mau bicara. Eske langsung berdiri di samping Melody, menghalangi jalan wanita itu yang akan segera bangkit dari duduknya. Sorry, gue nggak punya waktu. Melody segera memakai tasnya dan berdiri. Dengerin gue sebentar, please. Eske memegang kedua bahu Melody yang langsung ditepis oleh wanita itu. Perlahan, kelas mulai sepi, karena para mahasiswa lainnya sudah keluar. Kecuali Julian, Yona, dan Indira, mereka masih berada di sana. Ketiganya memperhatikan Eske dan Melody. Bukan ingin ikut campur, tapi mereka memang sudah tahu masalah yang dihadapi sahabatnya. Oleh karena itu, ketiga mahasiswa tersebut ingin mengawasi. Takut terjadi hal buruk yang tidak diinginkan. Dengerin gue dulu, Mel, sebentar. Gue ini bukan anak bokap lo, bokap gue namanya Reno. Gue yakin, mereka hanya merekayasa. Gue bisa buktiin kalau gue bukan anak bokap lo dan gue bukan saudara kandung lo. Tutur Eske dengan wajah yakin. Gue tunggu bukti dari lo. Semoga semua yang keluar dari mulut lo itu benar. Gue harap, lo bukan pembual seperti nyokap lo.
Melody menyenggol bahu Eske seraya berjalan keluar dari kelas. Agih! Geram Eske sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Melody langsung keluar dari gerbang kampus. Langkahnya hampir bertepatan dengan motor Gala yang baru tiba di sana. Melody langsung mengambil helm dari depan motor. Bahkan sebelum pria itu memberikan padanya. Kok mukanya kucel banget? Kenapa? Tanya Gala seraya menatap ke arah wajah sang istri. Kucel? Maksudnya aku jelek gitu? Melody balik bertanya dengan nada sinis. Bukan gitu. Maksud aku kenapa cemberut gitu? Ada masalah? Gala meralat ucapannya. Gak ada. Aku cuma lagi pengen makan seblak aja. Jawab Melody yang langsung naik ke atas motor Gala dan segera memeluk tubuh kekar pria itu. Seblak? Sejak kapan kamu suka seblak? Gala kembali melontarkan pertanyaan. Sejak kemarin. Yona dan Indira ngajak aku makan seblak. Jadinya aku pengen lagi. Kak, mau ya kita makan seblak? Pinta Melody sambil merengek. Kamu aja ya. Aku gak suka makan seblak. Gak pernah juga. Balas Gala seraya menjalankan kembali motornya meninggalkan tempat itu. Ya udah gak apa-apa. Asal temani ya. Nada bicara Melody semakin terdengar manja. Semenjak ia tahu ayahnya selingkuh, Melody seakan memindahkan sosok Marcel kepada Gala yang menjadi tempatnya bermanja-manja. Siap. Restoran seblaknya di mana? Bukan restoran, tapi lebih tepatnya warung seblak. Gak jauh kok dari sini. Ikuti telunjuk aku ya. Melody mengangkat telunjuknya tepat di depan Gala. Ia menggerakkan jari telunjuknya seolah menjadi GPS bagi Gala. Namun, pria itu malah memegang tangan Melody dan mengarahkan jari telunjuk sang istri pada mulutnya. Gala menggigit pelan jari telunjuk Melody yang membuat wanita itu memekik pelan. Kak Galai, kelaparan apa? Sampai gigit telunjuk aku segala. Protes Melody sambil menarik kembali jari telunjuknya. Abisnya, jadi kamu menghalangi penglihatan aku. Gak sekalian aja kamunya yang duduk di depan. Biar lebih jelas ngasih petunjuknya. Ya udah, tar belu kursi rotan ya buat ditaruh di depan. Terus aku duduk di sana. Sekalian pakai helm kecil juga biar dikira anak aku. Balas Gala yang membuat Melody tertawa renyah. Siap Papa Gala. Melody menggelitik perut suaminya yang membuat Gala kegelian. Kalian, kenapa masih ada di sini? Tanya Eske setelah melihat ke arah Julian, Yona, dan Indira yang masih berada di dalam kelas. Kita cuma mau mantau doang kok. Jawab Julian sambil mengangkat dua jarinya. Mantau apaan? Lo kira pembangunan proyek apa? Kesal Eske seraya melangkah keluar dari kelas. Julian, Indira dan Yona segera mengikuti langkah pemuda itu. Namun, Eske bukan berjalan ke arah parkiran, melainkan ke belakang kampus. Eske, lo mau kemana? Teriak Julian. Terserah gue. Lo pada pulang duluan aja sana. Balas Eske tanpa menoleh sedikit pun ke arah tiga sahabatnya. Eske, tunggu. Indira ikut mengejar langkah Eske yang sudah berjalan terlebih dahulu ke belakang kampus. Indi, lo mau kemana? Teriak Yona dengan suara kencang yang membuat telinga Julian berdengung. Namun, Indira tak membalas. Gadis itu terus mengikuti langkah lebar Eske. Pemuda itu berjalan ke arah belakang kampus. Eske berdiri di tempat yang waktu itu pernah ia datangi bersama dengan Melody. Di tempat itu pula ia menyatakan perasaannya yang sampai sekarang tak terbalas. Eske. Indira menepuk bahu Eske yang membuat pemuda itu hampir melonjak kaget. Lo ngapain ngikutin gue? Sergah Eske setelah menoleh ke arah Indira. Gue tahu lo lagi sedih. Jadi gue mau menghibur lo. Indira tersenyum seraya berdiri di samping Eske yang masih menatapnya dengan dahi mengerut. Gue gak butuh hiburan. Pemuda itu berjalan ke arah kanan, meninggalkan Indira. Eske menuju sebuah gubuk kecil yang terletak tak jauh dari sana. Indira kembali mengikuti langkah Eske. Gue tahu lo lagi banyak pikiran. Celetuk Indira yang membuat Eske lagi-lagi menoleh dengan kesal ke arahnya. Lo gak usah sok tahu. Balas pemuda itu sedikit ketus. Gue emang tahu. Ucap Indira yakin. Tahu apaan? Eske menatap intens ke arah gadis itu. Tahu Sumedang. Indira tertawa kecil. Indira, ngeselin lo ya?
Eske mencondongkan wajahnya ke arah Indira dengan tatapan tajam. Coba lebih dekat lagi. Indira terkekeh. Apaan? Lo mau gue cium? Tanya Eske dengan nada suap. Iya mau banget. Balas Indira dengan bibir tersenyum malu-malu. Sebenarnya, ia mengatakan itu hanya bercanda. Karena Indira yakin kalau Eske juga tidak akan mau melakukan itu. Namun, siapa sangka, Eske malah semakin mendekatkan wajahnya dan mencium bibir tipis Indira yang membuat kedua mata gadis itu membulat sempurna.